dengan istilah mutlak adalah suatu makna atau lafaz yang menunjukkan pada pengertian atau yang tidak ada batasnya. Mutlak adalah lafaz khas yang menunjukkan makna atau pengertian yang hakiki atau keseluruhan dan tidak ada batasan ukuran atau sifat dari berbagai sifat yang lain. Contohnya seperti lafaz kitabun yang artinya buku, rajulun seorang laki-laki, dan lain sebagainya. Kemudian pengertian muqayyad. Muqayyad secara bahasa berarti terikat atau dibatasi. Dalam ilmu ushul fikih, istilah ini merujuk pada nas yang memiliki batasan atau kualifikasi tertentu. Dengan kata lain, nas yang bersifat muqayyad adalah nas yang telah diberi syarat atau batasan oleh teks lain, baik berupa ukuran, sifat, tempat, waktu, atau aspek lainnya. Hukum lafaz mutlak dan muqayyad. Para ulama memberikan kaidah tentang lafaz mutlak itu dengan lafaz mutlak tetap dalam kemutlakannya dan sampai ada dalil yang membatasinya. Kemudian para ulama juga merumuskan tentang lafaz muqayyad itu dengan lafaz muqayyad tetap dalam kemuqayyadannya dan tidak boleh membatalkannya sampai ada dalil yang menunjukkan pembatalan itu. Apabila terdapat suatu lafaz dalil dalam Al-Quran disampaikan dalam bentuk mutlak, kemudian di tempat lain disampaikan dalam bentuk muqayyad, maka ada 4 kemungkinan. Yang pertama yaitu sebab dan hukumnya sama. Apabila keduanya memiliki sebab dan hukum yang sama, maka yang mutlak harus dibawa kepada yang muqayyad, yang artinya yang mutlak harus dimaknai seperti yang muqayyad. Seperti yang terdapat dalam Quran surah Al-Maidah ayat 3 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qur'an sa'alaihumul maitatu wa damu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillah. Yang artinya diharamkan bagimu makan bangkai, darah, daging babi dan daging hewan yang disembelih kecuali dengan selain nama Allah. Kemudian terdapat lafaz muqayyad pada surah Al-An'am ayat 145 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharrama 'ala ta'ami yat'amahu illa ayyakuna maitatan aw daman masfuha. Yang artinya, katakanlah, tidak aku peroleh di dalam apa yang telah diwahyukan kepadaku tentang pengharaman suatu makanan kecuali bangkai dan darah yang mengalir. Kata dam pada surah Al-Maidah tersebut adalah mutlak. Akan tetapi yang terdapat dalam surah Al-An'am adalah muqayyad karena telah dikaitkan dengan masfuha yang artinya yang mengalir, yang berarti yang mutlak harus dimaknai seperti yang muqayyad. Kemudian yang kedua adalah berbeda hukum maupun sebabnya. Dalam hal ini masing-masing lafaz berdiri sendiri, yang artinya yang mutlak tidak bisa dimaknai seperti yang muqayyad, seperti yang terdapat dalam Quran surah Al-Maidah ayat 38 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Yang artinya laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri maka potonglah kedua tangannya. Dan juga yang terdapat lafaz muqayyad pada Quran surah Al-Maidah ayat 6 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydikum ila marafiqi. Lafaz aydun pada surah Al-Maidah tersebut adalah mutlak, akan tetapi pada surah Al-Maidah ayat 6 adalah muqayyad karena telah dikaitkan dengan siku-siku. Akan tetapi dalam hal ini yang mutlak tidak bisa dimaknai seperti yang muqayyad karena hukum dan sebabnya berbeda. Yaitu yang pertama adalah hukum dari kasus pencurian dan yang kedua adalah tentang thaharah atau berwudu. Kemudian yang ketiga adalah sebabnya sama akan tetapi hukumnya berbeda. Apabila sebab dalam suatu mutlak dan muqayyad sama akan tetapi hukumnya berbeda, maka yang mutlak tidak bisa dimaknai seperti yang muqayyad. Contohnya yang terdapat dalam surah Al-Maidah ayat 6 tentang bab tayamum yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Falam tajidu ma'an
tayammamu sha'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Yang artinya, apabila tidak mendapati air, maka bertayamumlah dan usaplah wajahmu dan kedua tanganmu menggunakan tanah tersebut. Kemudian terdapat juga lafaz yang muqayyad pada surah Al-Maidah ayat 6 yang telah saya bacakan tadi, yaitu tentang wudu. Maka dalam hal ini yang mutlak tidak bisa dimaknai seperti yang muqayyad karena perbedaannya terletak pada media yang digunakan dalam bersuci dan juga cara membasuh tangan, di mana yang ayat mutlak tersebut menggunakan media tanah dan cara mengusap tangannya juga tidak ada batasan tertentu, dan pada lafaz muqayyad medianya menggunakan air dan juga ada batasan dalam membasuh tangan sampai siku-siku. Maka dalam hal ini mengusap tangan dengan tanah tidak bisa dipahami sama seperti membasuh tangan menggunakan air dengan sampai siku-siku. Kemudian yang terakhir adalah sebabnya berbeda akan tetapi hukumnya sama. Dalam hal ini ada dua pendapat. Yang pendapat pertama adalah dari golongan Imam Syafi'i, yaitu mutlak harus dibawa kepada yang muqayyad. Pendapat yang kedua adalah menurut golongan Imam Hanafi, yaitu yang mutlak tetap dalam kemutlakannya dan tidak dibawa kepada yang muqayyad. Contohnya yang terdapat dalam surah Al-Mujadalah ayat 3 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yudhahiru min nisa'ihim summa ya'udu lima qalu fatahriru raqabatin min qabli an yatamassa. Yang artinya, mereka yang menzihar istrinya dan lalu mereka ingin menarik apa yang telah mereka katakan, maka wajib bagi mereka untuk memerdekakan seorang budak sebelum mereka bercampur. Kemudian terdapat lafaz muqayyad pada surah An-Nisa ayat 92 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa man qatala mu'minan khata'a fatahriru raqabatin mu'minah. Dalam hal ini hukumnya sama, yaitu sama-sama memerdekakan seorang budak. Akan tetapi sebabnya berbeda. Yang pertama yaitu dikarenakan zihar dan yang kedua tentang pembunuhan. Maka